Si Low-Ki Legend baru aja berubah jadi Nightmare yang high-key. Hari ini di Raw kita nggak cuma ngelihat perebutan gelar, kita ngelihat pengkhianatan yang udah dibuat selama berbulan-bulan. Di saat dunia lagi ngeliatin Becky Lynch, mereka harusnya ngeliatin wanita yang berdiri di pojokan. Natalya nggak cuma bikin Maxxine Dupri kehilangan Women's Intercontinental Championship, dia bener-bener nyoba buat ngakhirin karir Maxxine sebelum beneran dimulai. Pertanyaannya bukan cuma kenapa dia ngelakuin itu, pertanyaannya adalah apakah Natty baru aja jadi cewek paling berbahaya di brand merah? Yuk kita bedah logika di balik patah hati ini. Mari kita lihat rekamannya. Becky Lynch ngetaruhin emasnya lawan si ultimate underdog Maxxine Dupri. Maxxine punya momentum, dia punya dukungan penonton, dan buat sedetik dia hampir menang. Dupri kasih serangan, nyoba cover dan beres. 1, 2, terus terjadilah. Natalya, sang mentor, pelatih, sang bot, naruh kaki Becky di tali terbawah. Kebingungan di muka Maxxine adalah celah yang Becky butuhin. Satu manhandle slam kemudian dan mimpinya pun berakhir. Tapi Natty belum selesai. Dia nggak cuma pergi gitu aja, dia ngebantai muridnya di tengah ring. Buat paham kenapa ini sakit banget, kalian harus lihat investasinya. Ini bukan dipasangin secara random. Natalya lah orang yang ada di garis depan bareng Maxxine. Selama berbulan-bulan kita udah lihat klip media sosial dan vignette mereka di dungeon. Natty ngambil seorang Vale dan ngerubah dia jadi penantang yang layak buat gelar Intercontinental. Dia kasih Maxxine kredibilitas yang tadinya nggak Maxxine punya. Tapi tanya ke diri kalian sendiri, apa veteran kayak Natalya ngelatih Maxxine karena kebaikan hatinya, atau dia lagi ngebentuk bayangan buat tempat dia sembunyi? Gimik Low-Ki Legend ini udah mulai panas di partner brand WWE selama setahun. Kita lihat sekilas Natalya yang lebih tajam, lebih ngeri. Seseorang yang capek jadi gatekeeper dan siap jadi eksekutor. Di Raw hari ini, persona itu akhirnya sampai di main roster. Mari kita masuk ke psikologinya di sini. Bayangin jadi Natalya, kamu punya match lebih banyak, kemenangan lebih banyak, dan sejarah lebih banyak dari siapapun di ruang ganti itu. Kamu adalah sang Low-Ki Legend. Tapi pas kamu lagi ngelatih generasi penerus, merekalah yang dapat title shot. Merekalah yang dapat teriakan you deserve it. Natty ngelihat Maxxine Dupri, cewek yang mulainya sebagai model, bisa lebih dekat ke gelarnya Becky Lynch dalam 10 menit dibanding Natty dalam berbulan-bulan. Pengkhianatan itu bukan soal matchnya, itu soal rasa iri. Pas Natty naruh kaki Becky di tali, dia nggak lagi bantuin Becky. Dia lagi bilang ke Maxxine, kamu nggak bakal menangin emas sampai aku bilang kamu siap. Dan sekarang akulah yang bakal ngancurin kamu. Ini adalah Master Protege Fallout yang klasik tapi dengan aksen gaya 2026. Natty udah nggak lagi puas cuma jadi ibu di divisi wanita ini. Dari perspektif booking, Triple H dan tim kreatif baru aja nyelesain 3 masalah dengan satu segmen. Pertama, divisi cewek Raw tadinya lagi hambar. Dengan Stephanie Fekir yang absen karena cedera, bagian atas cardnya kerasa tipis. Mungkin kamu punya Becky sebagai workhorse tapi kamu butuh antagonis level tinggi. Dengan muter arah Natty ke persona heel Low-Ki Legend ini, kamu langsung nyiptain ancaman level main event yang fresh yang bisa kerja bareng siapa aja. Kedua, lihat kalendernya. Kita tinggal nunggu hari buat Royal Rumble, Road to WrestleMania 2 resmi dimulai sekarang. Kalian butuh feud personal yang panas yang nggak perlu gelar buat kerasa gede. Natty lawan Maxxine sekarang jadi grudge match utama yang punya bobot. WWE juga ngejaga Maxxine dalam kekalahannya. Dia nggak kalah karena dia nggak cukup jago, dia kalah karena dia disabotase. Itu ngejaga nilai dia tetap tinggi sambil ngasih dia alasan buat berkembang dari happy to be here underdog jadi vengeful warrior. Jadi kemana arahnya? Aku lihat ada 3 jalan yang jelas buat si Low-Ki Legend dan muridnya yang patah hati ini. Jalan pertama, The Dungeon Warfare. Kita dapat rentetan match di mana Natty nyoba buat ngilangin semua yang dipelajarin Maxxine. Ini puncaknya di Royal Rumble di mana Maxxine harus pakai move yang nggak diajarin Natty buat dapat kemenangan. Jalan kedua, The New Alliance. Natty nggak sendirian. Kalau dia lagi ngebangun faksi Low-Ki Legend baru, dia mungkin bakal rekrut veteran lain yang diabaikan. Bayangin Natty mimpin grup berisi bintang-bintang yang udah dilupain buat ngebantai para model di divisi ini secara sistematis. Jalan ketiga, The Triple Threat. Becky Lynch sekarang terjebak di tengah-tengah. Apa The Man ngerasa dia utang rematch ke Maxxine, atau Natty bakal klaim kalau dengan nyelamatin gelarnya Becky, dialah yang berhak dapat shot berikutnya buat Intercontinental Championship.
Oke, Natalia baru aja ngingetin semua orang kenapa dia udah di bisnis ini selama 2 dekade. Dia nggak cuma tahu aturannya, dia tahu cara ngelanggar aturan itu buat tetap relevan. Maxine Dupri lagi patah hati, Ruang Ganti sekarang lagi waspada, dan Road to Royal Rumble baru aja jadi jauh lebih menarik. Tapi aku mau denger dari kalian. Apakah Natty benar-benar udah berubah jadi heel? Apakah Maxine siap buat berdiri sendiri? Atau dia cuma jago karena ada Natty di sisinya? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Now is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.